falling for you. Tell me your secrets. I will tell you my secrets. We are different worlds, but I like it. Sejumlah negara di Afrika diambil alih Republik Rakyat China atau disingkat RRC atau Tiongkok. Cara Tiongkok kuasai infrastruktur dan ekonomi. Hingga dibangun pangkalan militer China untuk memperkuat hegemoni RRC sebagai negara adidaya baru yang menyaingi Amerika hingga menguasai dunia. Ambisi Tiongkok menguasai Asia Afrika adalah sebuah keniscayaan, karena saat ini kekuatan militer dan teknologi China berada pada puncaknya. Setelah disebut sebagai negeri yang menjadi sumber virus COVID di Wuhan, kini Tiongkok justru lebih dulu bangkit di saat negara-negara lain sedang sibuk mempertahankan kesehatan masyarakat. Tiongkok memiliki kekuatan ekonomi yang menyaingi Amerika dan Eropa. Sejumlah negara di Afrika diambil alih China. Dilansir dari Tribun Manado, tanggal 9 Mei tahun 2021. Dengan editor Alexander Patirani. Bagaimana cara RRC menguasai dan mengambil alih suatu negara? Proses pengambilan alih ini setelah mereka kuasai infrastruktur dan ekonomi, yakni meminjamkan banyak uang serta menguasai infrastruktur dan ekonomi yang membuat negara-negara tersebut bergantung pada negeri tirai bambu ini. Hanya negara-negara yang lengahlah yang bersedia menyerahkan negeri mereka bulat-bulat kepada Tiongkok, sebagaimana terjadi di sejumlah negara Afrika. Di sisi barat kota Djibouti di Afrika terdapat kompleks militer yang luas. Di dalam dindingnya yang dilapisi kawat silet terdapat helipad, dermaga yang cukup besar untuk memuat kapal induk, dan 2.000 tentara di samping kendaraan lapis baja dan kapal perang. Dibuka pada tahun 2017. Ini adalah pangkalan militer luar negeri pertama China, tetapi akan segera menjadi salah satu dari banyak pangkalan yang berlokasi di Afrika. Ya, China kini telah dan akan membangun sejumlah pangkalan militer di luar negeri, dimulai dari Djibouti, Afrika. China juga telah menguasai infrastruktur dan tentunya juga ekonomi sejumlah negara di benua paling panas ini. China membangun pangkalan militer di Djibouti, Afrika, dan sejumlah negara lain setelah menguasai infrastruktur dan ekonomi di banyak negara Afrika. Bagaimana dengan posisi China di Indonesia? Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperingatkan tahun lalu bahwa Beijing kemungkinan telah mencari pangkalan di Angola, Seychelles, Kenya, dan Tanzania. Minggu ini Jenderal Stephen Townsend, petinggi Amerika di Afrika, memperingatkan pangkalan angkatan laut baru yang mirip dengan yang ada di Djibouti akan segera muncul di pantai barat Afrika. Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul "Sejumlah negara di Afrika diambil alih China, kuasai infrastruktur dan ekonomi, dibangun pangkalan militer." Pangkalan semacam itu, yang dapat berlokasi di mana saja dari Mauritania hingga Namibia, akan memungkinkan China untuk memproyeksikan pertumbuhan militernya tidak hanya melintasi Samudra Pasifik tetapi juga Atlantik, kata Jenderal Townsend. Sementara pemikiran tentang pangkalan militer China yang bermunculan di seluruh Afrika mungkin baru bagi sebagian orang. Pada kenyataannya itu hanyalah babak terbaru dalam upaya selama beberapa dekade untuk membawa benua itu di bawah kekuasaan Beijing yang sebagian besar tidak diperhatikan.
Orang Cina mengalahkan AS di negara-negara tertentu di Afrika, Jenderal Townsend berkata sambil mengeluarkan peringatannya. Proyek infrastruktur China di Afrika dan Indonesia, proyek pelabuhan, upaya ekonomi, infrastruktur dan perjanjian serta kontraknya akan mengarah pada akses yang lebih besar di masa depan. Mereka melindungi taruhan mereka dan membuat taruhan besar di Afrika. Dan dia benar. Tampaknya, hampir dimanapun Anda memandang di benua itu, pengaruh Tiongkok sedang terasa. Kereta api, China sedang membangunnya. Termasuk jalur baru antara Mombasa dan Nairobi di Kenya, Abuja dan Kaduna di Nigeria, Lobito dan Luau di Angola, dan antara Ethiopia dan Djibouti. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, China juga tengah membangun proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta. Pelabuhan, China lagi membangun atau memperluas tidak kurang dari 41 pelabuhan di Sub-Sahara Afrika hingga 2019 menurut laporan CSIS. Yang berarti Beijing sekarang memiliki kepentingan komersial di sekitar 1 dari 5 dari total. Di Indonesia, China juga tengah membangun sejumlah pelabuhan laut yang sangat besar. Seperti di Kalimantan Barat, jaringan listrik Afrika juga sedang diubah karena investasi China. Para pencinta lingkungan marah ketika muncul akhir tahun lalu bahwa China telah mendanai 7 pembangkit listrik tenaga batubara baru di Afrika dengan rencana untuk membangun lebih dari 13 pembangkit listrik, tetapi negara itu juga berinvestasi dalam pembangkit listrik tenaga air dan memiliki kepentingan di beberapa bendungan terbesar di benua itu. China juga membangun pembangkit listrik di Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa daerah lain. Misalnya, bendungan Renaissance Ethiopia besar yang membentang di Sungai Nil Biru dan telah memicu ketegangan antara Ethiopia dan Mesir, adalah proyek di mana China sangat terlibat. Untuk menjalankan proyek-proyek itu, ribuan perusahaan China dan puluhan ribu pekerja China telah didirikan di benua itu dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi kemana-mana. Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul "Sejumlah negara di Afrika diambil alih China, kuasai infrastruktur dan ekonomi, dibangun pangkalan." Sementara itu, China telah meminjamkan setidaknya 153 miliar dolar kepada pemerintah Afrika untuk membiayai pembangunan, menurut China Africa Research Initiative, meskipun jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi setelah jenis pembiayaan lain seperti hibah dan investasi langsung dimasukkan. Proyek tidak berhenti di situ. Menurut The Heritage Foundation, China telah membangun tidak kurang dari 186 gedung pemerintah di 40 dari 54 negara Afrika. Mengembangkan 70% jaringan 4G di benua itu, dan bahkan membangun jaringan komunikasi intra-pemerintah yang sensitif untuk 14 negara. Bahkan markas besar Uni Afrika, yang terletak di Ethiopia, dibiayai penuh dan dibangun oleh China. Dan minat Beijing tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Pada tahun 2018, Presiden Xi Jinping mengumumkan pembuatan pot 60 miliar dolar dari uang China yang secara khusus ditandai untuk proyek pembangunan di Afrika. Singkatnya, jika Afrika membutuhkannya, maka China yang memasoknya. Meskipun investasi ekonomi hampir tidak menjadi ancaman bagi Amerika sendiri, itu membeli pengaruh Beijing,
yang berarti bahwa ketika Xi ingin menemukan pangkalan militer baru di benua itu, dia kemungkinan akan menemukan sejumlah pemimpin nasional yang lebih dari senang untuk melakukannya. Dan pikiran itulah yang membuat Townsend dan yang lainnya di Pentagon tetap terjaga di malam hari. Mereka sedang mencari tempat di mana mereka dapat mempersenjatai kembali dan memperbaiki kapal perang. Itu menjadi berguna secara militer dalam konflik, kata Townsend dalam wawancara dengan Associated Press minggu ini. Mereka masih jauh untuk menetapkan itu di Djibouti. Sekarang mereka mengalihkan pandangan mereka ke pantai Atlantik dan ingin mendapatkan basis seperti itu di sana. Peringatan Townsend datang ketika Pentagon mengalihkan fokusnya dari perang kontra terorisme dalam 2 dekade terakhir ke kawasan Indo-Pasifik dan ancaman dari musuh besar seperti China dan Rusia. Pemerintahan Biden memandang pengaruh ekonomi dan kekuatan militer China yang berkembang pesat sebagai tantangan keamanan jangka panjang utama Amerika. Kami, komandan militer di seluruh dunia, termasuk beberapa yang mungkin kehilangan pasukan dan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan di Pasifik, memperingatkan bahwa ketegasan China yang meningkat tidak hanya terjadi di Asia. Dan mereka berpendapat bahwa Beijing secara agresif menegaskan pengaruh ekonomi atas negara-negara di Afrika, Amerika Selatan, dan Timur Tengah, dan sedang mengejar pangkalan dan pijakan di sana. Pangkalan Angkatan Laut Luar Negeri pertama China dibangun bertahun-tahun yang lalu di Djibouti di Tanduk Afrika dan terus meningkatkan kapasitasnya. Townsend mengatakan sebanyak 2.000 personel militer berada di pangkalan itu, termasuk ratusan marinir yang menangani keamanan di sana. Mereka pasti memiliki senjata dan amunisi. Mereka memiliki kendaraan tempur lapis baja. Kami pikir mereka akan segera menempatkan helikopter di sana untuk kemungkinan menyertakan helikopter serang, kata Townsend. Untuk beberapa waktu, banyak yang mengira bahwa China sedang bekerja untuk mendirikan pangkalan angkatan laut di Tanzania, sebuah negara di pantai timur Afrika yang memiliki hubungan militer yang kuat dan telah berlangsung lama dengan Beijing. Tapi Townsend mengatakan tampaknya belum ada keputusan tentang itu. Dia mengatakan bahwa sementara China telah berusaha keras untuk mendapatkan basis di Tanzania, itu bukanlah lokasi yang paling dia khawatirkan. Itu di sisi Samudra Hindia, katanya. Saya ingin berada di Tanzania, bukan di pantai Atlantik. Pantai Atlantik sangat mengkhawatirkan saya, katanya, menunjuk ke jarak yang relatif lebih pendek dari pantai barat Afrika ke AS. Dalam mil laut, pangkalan di pantai Atlantik Utara Afrika bisa jauh lebih dekat ke AS daripada fasilitas militer di Cina ke pantai barat Amerika. Lebih khusus lagi, AAS. Lainnya pejabat mengatakan China telah mengincar lokasi untuk sebuah pelabuhan di Teluk Gini. Laporan Departemen Pertahanan tahun 2020 tentang kekuatan militer China mengatakan China kemungkinan telah mempertimbangkan untuk menambahkan fasilitas militer untuk mendukung angkatan laut, udara, dan daratnya di Angola, di antara lokasi-lokasi lainnya. Dan dicatat bahwa sejumlah besar minyak dan gas alam cair yang diimpor dari Afrika dan Timur Tengah, menjadikan kawasan itu prioritas tinggi bagi China selama 15 tahun ke depan. Henry Tugendat, analis kebijakan senior di Institut Perdamaian Amerika Serikat, mengatakan China memiliki banyak kepentingan ekonomi di pantai barat Afrika,
termasuk perikanan dan minyak. China juga membantu mendanai dan membangun pelabuhan komersial besar di Kamerun. Dia mengatakan bahwa setiap upaya Beijing untuk mendapatkan pelabuhan angkatan laut di pantai Atlantik akan menjadi perluasan kehadiran militer China. Tetapi keinginan untuk mengakses laut, katanya, mungkin terutama untuk keuntungan ekonomi, daripada kemampuan militer. Townsend dan komandan militer regional lainnya mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang China selama dengar pendapat Kongres baru-baru ini. Dia, bersama dengan Laksamana Craig Faller, Kepala AS Komando Selatan, dan Jenderal Frank McKenzie, Kepala AS Komando Pusat, berjuang untuk mempertahankan pasukan militer, pesawat, dan aset pengawasan mereka karena Pentagon terus meninjau peralihan ke persaingan kekuatan besar. Menteri Pertahanan Lloyd Austin sedang melakukan tinjauan postur global untuk menentukan apakah militer Amerika mungkin ditempatkan di tempat yang seharusnya, dan dalam jumlah yang tepat di seluruh dunia untuk mempertahankan dominasi global dengan sebaik-baiknya. Review itu diharapkan selesai pada akhir musim panas. Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Sejumlah negara di Afrika diambil alih China, kuasai infrastruktur dan ekonomi, dibangun pangkalan. https://manado.tribunnews.com/2021/05